Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu di channel ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengakses bahan pembelajaran atau konten pembelajaran dalam e-learning Moodle. Pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan akses pembelajaran tersebut menggunakan website e-learning BDK Makassar Learning Center. Pertama-tama saya masuk ke website BDK Makassar Learning Center di blc.bdkmakassar.web.id. Lalu saya login menggunakan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Pada tampilan awal atau dashboard website BLC ini, saya dapat melihat pada bagian course overview pelatihan atau diklat yang saya ikuti ya. Semisal pada kesempatan ini saya dimasukkan sebagai salah satu peserta diklat teknik substantif publikasi ilmiah. Lalu bagaimana saya mengakses bahan pembelajaran dalam diklat teknik substantif publikasi ilmiah ini? Caranya adalah dengan mengklik pada bagian course overview, lalu sistem akan mengarahkan saya pada ruang virtual pembelajaran diklat teknik substantif publikasi ilmiah angkatan 3. Jadi ini adalah tampilan ruang pembelajarannya Bapak Ibu. Apa yang harus kita perhatikan di halaman ini? Pertama-tama kita harus melihat pengumumannya ya. Dalam pengumuman ini ada jadwal kegiatan yang menjadi panduan atau pedoman kegiatan kita selama 17 hari mengikuti pelatihan ini. Jadi cara untuk mengakses jadwal kegiatan ini Bapak Ibu tinggal klik saja lalu membuka filenya melalui Microsoft Word. Nah, dan uraian ini juga akan dijelaskan oleh ketua panitia pada sesi overview atau pengarahan program setelah pembukaan. Baik, selanjutnya setelah jadwal kegiatan, pada halaman ini juga ada rincian dan uraian materi-materi diklat yang akan diterima oleh seorang peserta dalam diklat ini. Jadi mulai overview, ada pretest, materi pembangunan bina agama, building learning commitment, dan lain-lain sebagainya. Nah, semisal saya ingin mengikuti materi konsep dasar publikasi ilmiah, Wideswara atau tenaga pengajar telah mencantumkan beberapa aktivitas yang dapat diikuti oleh peserta dalam materi ini. Ya, jadi di sini ada forum diskusi, kemudian bahan ajar, bahan tayang, kegiatan pembelajaran dalam bentuk telekonferensi, penugasan, evaluasi atau kuis, dan ada ruang survei evaluasi Wideswara atau tenaga pengajar. Nah, tugas Bapak Ibu semua dalam mengikuti materi konsep dasar publikasi ilmiah ini adalah mengikuti seluruh aktivitas yang telah tertera dalam uraian materi diklat ini sesuai dengan arahan Wideswara dan tentu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Beberapa aktivitas utama yang wajib diikuti oleh peserta adalah yang pertama mengakses bahan ajar ya. Di Wideswara akan mencantumkan link bahan ajar pada materi diklat ini dan tugas dari peserta adalah mendownload bahan ajar tersebut lalu mempelajarinya secara mandiri. Demikian pula bahan tayangnya ya, Bapak Ibu. Ada bahan ajar, terus ada bahan tayang. Silakan di-download saja dan dipelajari secara heutagogi, secara mandiri. Nah, untuk menunjang pemahaman peserta terhadap
bahan ajar dan bahan tayang ini, Widya Suara kadang melakukan online meeting atau telekonferensi ya. Nah, pada halaman ini Widya Suara menggunakan online meeting menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal kegiatannya sudah tertera atau dicantumkan oleh Widya Suara. Demikian pula meeting ID dan passwordnya. Sekedar catatan pada bagian ini, kami harap bahwa peserta dapat mengakses telekonferensi ini melalui website BLC ya. Jadi begitu ada jadwal telekonferensi melalui Zoom, maka link telekonferensinya atau link Zoom-nya harap diakses melalui website BLC ini ya, website BDK Makassar Learning Center ini, supaya seluruh aktivitas pembelajaran itu dapat terekam oleh sistem yang ada di BLC. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya dari aktivitas yang ada dalam sebuah materi diklat di ruang pembelajaran virtual adalah Widya Suara juga mencantumkan link forum diskusi. Link forum diskusi. Jadi silakan diklik saja linknya, kemudian peserta masuk ke dalam sebuah forum dan membahas topik-topik yang belum jelas atau masih harus didiskusikan dengan Widya Suaranya. Bukan hanya dengan Widya Suaranya, tapi mungkin ada brainstorming atau sumbang ide, gagasan, dan tanggapan dari peserta lainnya. Nah, semua aktivitas itu dapat dilakukan melalui sebuah forum diskusi. Selain itu juga ada live chat atau ruang chat, di mana forum diskusi maupun ruang chat dapat digunakan oleh peserta untuk berinteraksi dengan Widya Suara atau dengan peserta lainnya. Setelah peserta mengakses bahan tayang, bahan ajar, kegiatan pembelajaran melalui telekonferensi, lalu melalui forum diskusi, Widya Suara atau tenaga pengajar akan memberikan tugas, ya, akan memberikan tugas atau assignment yang harus diselesaikan dalam tempo satu hari ya. Jadi kita berikan waktu 1 hari untuk menyelesaikan tugas, lalu tugas itu akan dinilai atau dievaluasi oleh Widya Suaranya dan akan diberikan review. Setelah seluruh tugas-tugas itu dikumpulkan. Bagaimana cara mengirimkan tugas dan menguploadnya dalam website BLC ini kita akan jelaskan dalam sebuah video tersendiri. Nah, selain itu juga ada aktivitas kuis ya. Jadi ada instrumen evaluasi yang akan diberikan oleh Widya Suaranya untuk mengukur sejauh mana tercapaian potensi dasar ya dalam proses pembelajaran virtual ini. Kemudian setelah itu juga ada aktivitas ruang survei evaluasi Widya Suara atau tenaga pengajar. Nah, biasanya ini dicantumkan oleh panitia penyelenggara yang isinya berupa instrumen evaluasi, penilaian peserta terhadap Widya Suara atau tenaga pengajar yang membawakan materi berdasarkan jadwal yang setelah ditentukan. Itulah beberapa aktivitas yang dapat diikuti oleh peserta dan dapat diakses dalam uraian-uraian mata diklat yang ada di halaman virtual pembelajaran teknis substantif publikasi ilmiah atau sesuai dengan diklat yang Bapak Ibu ikuti ya. Saya pikir cukup sekian penjelasan tata cara atau langkah-langkah mengakses bahan pembelajaran dalam e-learning Moodle yang telah kita simulasikan menggunakan website e-learning BDK Makassar Learning Center. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.